kita akan mempelajari tentang program linier. Pertama, apa definisi dari program linier? Program linier merupakan bagian dari matematika yang berupa pemecahan masalah pengoptimalan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linier yang bergantung pada kendala atau batasan linier. Kendala ini bisa berupa pertidaksamaan atau persamaan linier. Lalu, apa saja yang harus kita pelajari dari program linier? Yang pertama, pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang ketiga, membuat model matematika. Yang keempat, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP. Yang kelima, menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, sebelum kita mempelajari materi program linier, kita harus menguasai materi prasyarat terlebih dahulu. Yang pertama adalah sistem persamaan linier dua variabel, atau yang biasa disebut dengan SPLDV. Yang kedua adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, agar lebih jelasnya, akan dituliskan salah satu contoh SPLDV, yaitu X plus 2Y sama dengan 4, dan 2X plus 6Y sama dengan 12. Kemudian, salah satu contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu 3x plus 2y lebih dari 6. Nah, yang berada di sebelah kiri yaitu salah satu contoh SPLDV, sedangkan sebelah kanan adalah salah satu contoh pertidaksamaan linier dua variabel. Dari kedua contoh tersebut, bisa kita lihat bahwa keduanya sama-sama mempunyai dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Perbedaannya adalah pada sistem persamaan linier dua variabel, dia mempunyai dua persamaan, sedangkan pada pertidaksamaan linier dua variabel, dia hanya mempunyai satu persamaan. Nah, perbedaan lainnya adalah pada sistem persamaan linier dua variabel, dia dihubungkan dengan tanda kurung kurawal, atau yang biasa disebut dengan sistem. Sistem di sini artinya menghubungkan. Nah, perbedaan selanjutnya adalah bahwa pada SPLDV, dia dihubungkan dengan tanda persamaan, atau tanda sama dengan. Sedangkan pada pertidaksamaan linier dua variabel, dia dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Salah satunya adalah lebih dari. Nah, tanda pertidaksamaan itu bukan hanya satu, tapi banyak. Lebih dari, kurang dari, banyak. Lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya, perbedaan selanjutnya adalah pada SPLDV, dia hanya mempunyai satu himpunan penyelesaian. Sedangkan pada pertidaksamaan linier dua variabel, dia mempunyai lebih dari satu himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian di sini adalah pasangan dari X dan Y, yang apabila dimasukkan ke dalam persamaan linier dua variabel atau pertidaksamaan linier dua variabel, akan memenuhi SPLDV tersebut atau akan memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Sekarang kita akan mempelajari pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama adalah bentuk umum. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel adalah AX ditambah BY kurang dari C. AX ditambah BY lebih dari C. AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C. Dan terakhir, AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan C. Nah, ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah mana yang termasuk
pertidaksamaan linear dua variabel dan mana yang bukan termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Kita lihat, kita sesuaikan dengan bentuk umum, apakah sudah sama atau belum. Di sini x-nya hanya sendiri dan y-nya juga sendirian, dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan ada 4. Kemudian untuk yang pertama, x-nya sendirian kah? Ya, x-nya sendiri, y-nya juga sendiri, dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Berarti ini adalah termasuk contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk contoh yang kedua, x-nya sendiri, y-nya juga sendiri, dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Adakah di bentuk umum? Ternyata ada. Berarti soal nomor 2 juga termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang contoh soal yang ketiga. Nah, di sini x-nya sendirian, y-nya juga sendirian. 8 itu adalah apa? 8 di sini adalah konstanta atau bisa ditulis dengan 2x plus 3y. 8 berada di ruas sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, tandanya tadinya kan positif, berarti berubah menjadi negatif. Itu lebih dari negatif 8, karena di sini adalah 0, berarti ditambah 0, atau 2x plus 3y lebih dari negatif 8. Nah, sekarang bentuknya apakah sudah berubah? Sudah, x-nya sendirian, y-nya sendirian. Bertanda menggunakan pertidaksamaan. Berarti untuk soal nomor 3 juga termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang, untuk soal nomor 4, 2xy dikurangi 3y kurang dari 5. Loh, di sini ada x dan y. Seharusnya kan kita lihat bentuk umum, x-nya seharusnya sendirian dan y-nya juga sendirian. Nah, berarti untuk soal nomor 4 tidak memenuhi bentuk umum dari pertidaksamaan linear. Maka soal nomor 4 bukan termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, soal nomor 5. Y kali 2y min x lebih dari sama dengan xy. Nah, coba kita identifikasi terlebih dahulu, apakah sesuai dengan bentuk umum atau tidak. Nah, di sini sudah terlihat bahwa C-nya itu adalah xy. Seharusnya x-nya sendirian dan y-nya juga sendirian. Tapi di sini mereka bersama-sama. Berarti soal nomor 5 bisa kita artikan bahwa bukan termasuk pertidaksamaan linear dua variabel.